kotak-kotak ini biasanya kita bagi dua. Satu biasanya untuk telur, bagian telur, sama lebahnya biasanya ngatur lebahnya sendiri. Ada bagian untuk madu. Ini sengaja memang kita buat agak sedikit lebih lembab karena memang kita sesuaikan dengan media mereka lah, kebiasaan mereka di lapangan seperti apa gitu. Ini bisa diambil untuk sebagai bahan propolis. Nah, yang putih ini polen. Jadi ini guys, ini bisa dimakan kayak permen, di mut gitu. Manis. Ya, dikasih hadiah umroh juga. Omsetnya ada puluhan juta lah ya. Alhamdulillah puluhan juta lah. Nah, ini kita bisa bedain banget ini. Ini telurnya, ini madunya. Tadi biasanya kalau naruh propolis itu nempelin di sini. Jadi ini sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya sudah kita panen, tapi ini kita coba lagi panen. Alhamdulillah ini termasuk hasilnya lumayan lah ini panen. Tapi karena ini kondisinya musim penghujannya lumayan panjang, itu biasanya lebah-lebah ngasilin madunya sedikit. Tadi kalau musim penghujan tinggi itu lebah-lebah banyak di dalam sarang. Dia mengurangi aktivitas luar. Jadi ketika mengurangi aktivitas luar, otomatis hasilnya juga akan sedikit. Iya, dimakan aja. Jadi cadangan makanan yang di sini ya mereka gunakan untuk makan. Jadi kita potong aja. Ini bisa menghasilkan berapa mililiter? Ini biasanya kalau kita standar pas bagus itu sekitar 50-an. 50 ya? 50-an. Jadi bisa lah ya untuk diminum. Kalau untuk pribadi, untuk keluarga gitu, bisa insya Allah. Kemudian ini bagian daripada lebah, bahwasanya lebah itu bisa hidup di tengah kita gitu, lingkungan kita. Ini saya buktikan dan saya juga kebetulan bisa panen dari sini. Kita lihat bagaimana proses penyaringan hingga bisa menghasilkan madu dari sarang. Jadi ini madu yang kita bisa panen. Nah, ini campurannya nih. Ini yang bipolen. Polen itu serbuk sari, dia tinggi propolis, protein. Jadi yang cairan madu itu nutrisi, enzim diastase di situ lengkap. Kemudian yang kulitnya ini seperti kulit yang hitam ini kalau diekstraksi dia bisa menghasilkan propolis. Jadi gitu. Ini kita coba aja ya. Kita peras-peras ini aja. Langsung diperas ya? Ya, ini lumayan ini. Kalau sarang semuanya kita ambil itu bisa lah dapat sekitar 1 botol ini. Dari hasil perasan bisa ada manfaatnya nggak, Mas? Hasil perasan? Ampasnya. Nah, ampasnya tadi yang diolah untuk jadi propolis. Jadi kalau ini jumlahnya banyak, kemudian kita punya alat untuk ekstraksi, itu bisa diekstraksi untuk jadi propolis. Selama ini produk Mas Wahyu sudah sampai di mana pasarnya? Pasarnya? Ya, pembeli. Kalau paling jauh itu kita ada kemarin tuh dari ngirim ke Australia ada ngirim. Terus di Kuala Lumpur lumayan banyak karena di sana ada salah satu produsen herbal yang rutin kita kirim. Nah, ini nggak ada madunya ini, tapi ini polen. Saya biasanya kalau madu ini yang paling cocok memang daerah-daerah yang banyak kayu di situ. Banyak kayu, kemudian banyak nektar. Vegetasi bunganya cukup banyak di situ. Jadi ketika di alam ini seperti ini kan kadar air lumayan tinggi nih. Iya. Nah, kadar air lumayan tinggi.
Artinya, walaupun kita ngambil madu dari alam, karena curah hujan tinggi itu rata-rata kadar air kita tinggi. Jadi Iya. kalau orang umum melihat, kok ini madunya encer banget. Encer banget. Ya seperti itulah kadar air alam madu kita, madu hutan tropis itu rata-rata memang encer. Oke, kalau yang sudah dipotong, apa yang bisa bedanya? Nggak boleh. Yang ini jenis dari Oh, beda. Itama, Trigona Itama. Trigona Itama. Oh, beda sama yang ini ya? Ya beda. Jenisnya ini Lepisep, yang ini Itama. Oke. Itama dia agak lebih kental. Ini agak asam mas. Iya, Beda dengan manis Beda. yang ini. beda. Asam. Sama-sama dari Kelancengnya juga sama-sama kelanceng. sama-sama kelanceng, sama-sama kelanceng. Dan yang saya rasakan selama ini kelanceng yang ini mas, bukan yang ini. Iya. Jadi ketika diperas tadi jadiin satu, kumpulin polennya nyampur di situ, kemudian madunya pasti beda rasanya. Gitu. Iya. Jadi ketika proses apa namanya? Proses perasnya tadi ya kalau banyak gitu dikumpulin jadi satu, campurin sama polen, campurin sama sarangnya itu diperas jadiin satu, beda dengan dipisah-pisahin. Kalau yang dipisahin tuh kerasa ya freshnya lebih kerasa. Yang tadi itu kerasanya beda. Terus ini nanti kemasannya berarti nggak dicampur dengan ini ya? Enggak, kita pisah-pisahin biasanya. Lah yang ini, kalau yang ini apa? Kalau itu yang dari apa namanya dorsata, habis dorsata. Yang dua ini jadi dorsata. Oke. Nah, yang ini yang sama-sama satu jenis lah, jenis-jenis yang Trigona. Setelah dipanen begini diapakan mas? Dipanen. Berikutnya kita biasanya kita kumpulin dulu. Kita kumpulin. Jadi kalau panen dari petani itu kita bisa jadi dapat ada yang dapat 5 liter, ada yang dapat 10 liter gitu dari petani. Kalau saya itu petani yang dari supplier dari Kalianda ada, kemudian dari Waikanan ada, teman-teman yang di perkebunan yang hutan-hutan itu, kemudian di daerah Jawa juga ada teman-teman. Jadi kalau saya kan di sini kita kerjasama sama mereka lah gitu. Oke. Kalau proses selanjutnya dari sini ketika kita sudah kumpulin kita packaging. Oke. Dan ini bisa model packaging yang bisa kita Bisa. Kita sediakan wadah ini, kita pakai galon, tapi kita sudah modifikasi sedikit. Kemudian kita packaging. Ini berapa kotak bisa penuh kayak gini ya? Ini kan kita ngumpulnya dari banyak jenis ya. Oh, Tadi ngumpul. jenisnya ada dorsata, mellifera, serrana, sama trigona. Nah, trigona ini hasilnya kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk yang trigona kita sediain satu drigen aja paling. Gitu. Iya. Habis itu ya kita timbang dengan ukuran yang kita sudah atur. Ini lebah-lebah yang di sekitaran kita ini jenisnya jenis lebah rumahan. Kalau Iya. orang Jawa bilangnya tahun glodok. Tahun glodok. Tahun glodok. Menyengat nggak? Ini menyengat. Menyengat. Tahun glodok Menyengat. menyengat. Tahun glodok menyengat. Tapi sengatannya nggak terlalu berbahaya lah. Tapi nyengat. Iya. Nggak berbahaya tapi nyengat. Selanjutnya ya kita labeling. Itu sudah langsung ukurannya. Nanti kita timbang dulu. Oke. Kita ada alat timbangnya. Kita awal-awal itu ya yang percaya rata-rata teman-teman aja, jadi teman-teman gitu yang ya sudahlah, mungkin belinya karena kasihan, karena apa kan kita masih mahasiswa, jadi ya sudah biarin aja, yang penting kita ngalir. Poinnya sih kuncinya di istiqomah sih waktu itu. Jadi ketika kita masih awal-awal itu orang ngirim madu gitu, ada yang bagus, memang ada yang jelek. Jadi kemudian kita saring lah. Jadi saya saring sama teman-teman itu, saya bilang jualan madu itu saya bilang jualan amanah, jualan kepercayaan saya bilang. Jadi ketika kita mau jual, saya harus pastikan madu ini benar-benar murni. Makanya saya kerjasama dengan petani lebah itu lumayan banyak, dan alhamdulillah supplier yang pertama dan sampai hari ini kita masih kerjasama. Jadi udah sekitar 8 tahunan dia masih. Jadi supplier saya yang pertama itu sampai hari ini masih. Itu orang dari Jambi, dari Muara ini masih sampai hari ini. Itu mulainya. Kemudian saya buka outlet di
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam waktu itu. Di sana saya buka namanya Rumah Madu. Di situ. Jadi suka dukanya itu gini. Hampir banyaknya dukanya. Dukanya itu gini. Kayak tadi kita masih mulai, masih baru, dikomplain gitu. Ya kan namanya orang kan punya hak untuk nyampein pendapatnya lah, silakan lah. Tapi bagi kita yang masih baru belajar usaha ketika ini madunya palsu ya, madunya, waduh kita langsung down duluan gitu. Lanjutin nggak jualannya gitu, lanjutin nggak jualannya. Kemudian kita juga pernah kena tipu juga pada waktu itu. Jadi supplier gitu masukin yang pertama, saya kan biasanya kalau supplier baru saya ambil paling nggak banyak-banyak, paling 5 kilo, 10 kilo gitu. Giliran kita order banyak malah palsu, kena tipu. Jadi waduh ini nggak sesuai standar kita kan. Saya mau periksa ke peternakannya, dia nggak mau gitu. Kita kembaliin, kita mau, waduh ini semalakama. Jadi ya sudahlah, ya rugi-rugi lagi. Jadi makanya sampai hari ini ketika kita ada dengan petani yang baru, kita harus pastikan yang pertama kita ada alat uji sedikit itu madu untuk menguji kadar air, untuk menguji jenis gulanya. Yang keduanya kita ikut panen langsung, boleh apa enggak gitu. Jadi alhamdulillah dari situlah kita belajar untuk jaga yang pertama sumbernya yang amanah, yang kedua kita lebih percaya diri untuk menjual. Sukanya pada waktu itu sih saya pernah dapat hadiah itu penjualan madu terbanyak. Waktu itu ada teman-teman ada ngumpulin gitulah. Saya dikasih hadiah umroh jadi waktu itu tahun 2014, nggak lama sih, 2 tahun kita mulai usaha itu. Kemudian penjualan saya waktu itu tertinggi se-Indonesia waktu itu madu. Jadi saya dikasih hadiah umroh pada waktu. Mas, apa Mas yang sudah didapat dari bisnis atau pengembangan jenengan yang didapat dari sini? Jadi kalau udah didapat sekarang ini saya begini lah. Saya pada waktu itu masuk ke Bandar Lampung itu istilahnya cuma baju lah. Pada waktu itu bawa baju ke Bandar Lampung. Jadi saya awal minta kuliah sama orang tua. Saya bilang orang tua saya petani. Saya bilang yang penting bapak sama ibu ngasih ridho, ngasih doa saya berangkat ke kuliah di Unila. Saya bilang gitu. Jadi waktu itu saya nggak punya mimpi apa-apa lah sebenarnya berangkat ke Bandar Lampung. Udah di sini. Kemudian ya hal ini alhamdulillah Allah nitipin ini gubuk gitu. Kemudian Allah nitipin tempat usaha. Kemudian ada nitipin kendaraan juga. Udah punya kendaraan berdampak lah ya. Jadi kalau saya sih itu aja sudah bersyukur, keluarga alhamdulillah sehat semuanya udah bersyukur. Jadi kalau dari sisi pengembangan hari ini saya sih pengen buat satu macam seperti teman-teman yang di luar tadi, tempat edukasi secara lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita yang muslim yang madu itu ada dalam Al-Quran, kemudian kebutuhannya Indonesia itu lumayan tinggi tentang madu, tapi ya itu karena kita nggak percaya madu, bukan nggak percaya sih, ini pasti madu palsu gitu. Karena image-nya tadi mau beli madu yang dikhawatirkan palsu asli gitu. Jadi mudah-mudahan kita ingin buat tempat edukasi supaya ini loh madunya, ini lebahnya seperti ini. Kalau mau tanya asli nggak, tanyalah sama lebahnya. Jadi madu itu sangat banyak sekali khasiatnya. Secara umum lebah itu akan menghasilkan 5. Yang pertama cairan madu seperti ini. Ini cairan madu. Cairan madu ini isinya apa? Isinya nutrisi alam. Di situ ada enzim, di situ ada vitamin, multivitamin. Kemudian di situ ada Fe untuk zat besi tubuh. Kemudian untuk pengobatan itu banyak sekali. Itu di cairan madu. Jadi ketika kita konsumsi madu, jadi nutrisi alam itu langsung jadi energi dalam tubuh kita, langsung jadi obat dalam lambung kita, dalam perut kita. Jadi
Jadi kalau kita mau memperbaiki diri, perbaiki dari perut. Jadi kalau perutnya bagus, insya Allah tubuhnya bagus. Itu yang pertama, cairan madu. Kemudian yang kedua, di trigona itu ada propolis. Propolis yang tadi modelnya lengket-lengket. Propolis itu antibiotik alami. Jadi tubuh kita itu kan sudah ada penjaganya, sel darah putih. Nah, dalam madu ini ditambahkanlah itu propolis. Jadi kalau kita lagi letih atau mungkin aktivitas padat atau kondisi kita ngerasa kita drop, kasihlah propolis. Jadi dalam madu juga sudah ada kandungan propolisnya. Jadi lengkap. Itu 2 propolis. Yang ketiga itu ada royal jelly. Royal jelly itu dia kayak apa namanya, sel penyembuh. Jadi dalam royal jelly itu untuk proses penyembuhan dia sangat cepat. Jadi ini banyak sekali digunakan untuk industri kosmetik. Memang royal jelly dalam madu jumlahnya nggak banyak. Kita butuh alat khusus untuk ekstraksi, untuk misahin royal jelly dari yang lain. Itu. Tapi itu apa namanya, untuk regenerasi sel dia cepat sekali. Jadi untuk luka dalam, luka luar itu bagus. Yang keempat itu ada pollen. Pollen itu sebenarnya dari lebah ini dia kebawa dari tungkai-tungkainya itu, kaki-kakinya. Nah, itu dalam sarang madu. Kemudian tungkai-tungkai ini ternyata pollen ini dia kandungan untuk proteinnya tinggi banget. Jadi protein itu menyusun tubuh kita ya. Jadi kalau kita misalnya untuk kesuburan, misalnya ada program untuk hamil, itu sangat bagus sekali. Lagi minum syuting, Pak. Bee pollen. Bentar lagi selesai. Kemudian terakhir itu ada lilin lebah. Lilin lebah itu kalau sarang yang trigona itu sebenarnya agak sedikit yang dia bentuknya. Nah, ini biasanya diambil untuk batik, untuk pengrajin, untuk sabun. Itu biasanya digunakan untuk itu. Itu secara manfaatnya. Kalau omset ya, saya sih kalau omsetnya ada puluhan juta lah ya. Alhamdulillah puluhan juta lah. Alhamdulillah ya, dengan waktu itu sih saya pernah sampai dalam 1 bulan itu lebih dari 3.000-an botol dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 botol kira-kira 1 kilo ya puluhan juta lah, alhamdulillah. Jadi kalau madu ini saya ngambilnya adalah yang pertama poinnya ini hasil dari alam, yang pertama. Yang kedua termasuk produk kesehatan yang dia habis pakai, artinya ketika orang minum madu dia ngerasain khasiat, dia besok akan minum lagi. Jadi produk habis pakai ini terus, jadi customernya akan terus. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau belajar untuk mengembangkan madu, ini peluangnya masih banyak.